Gak apa-apa lah mas, saya di dunia saya susah. Yang penting mas di akhirat saya bahagia. Apakah begitu konsepnya? Enggak gitu ternyata. Jadi orang-orang udah putus asa dengan kehidupan. Orang-orang di kelompok ketiga ini dimotivasi kayak gimana pun susah bu. Dikasih motivasi, dikasih semangat, ngapain sih? Tentu yang kita harapkan, mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam golongan yang keempat. Sejahtera lahir batin, bahagia dunia akhirat. Kebahagiaan itu mata uang yang paling tinggi katanya. Ya. Buktinya apa? Para pakar itu bu punya sebuah teori, mereka menyebut dengan the five why. Coba diulang, apa? Apa artinya? Lima kenapa. Apa? 5 kenapa. The five why itu 5 kenapa. Jadi maksudnya apa? Teori ini tuh tentang apa? Orang itu kalau ditanya kenapa, Bu, kalau ditanya kenapa, maksimal 5 kali. 5 kali itu maksimal. Nanti ketemu jawabannya pasti karena kepengen bahagia. Contoh, nanti ibu-ibu di rumah tanya deh sama suaminya. Misalkan ya, Pak atau Ayah, Bi, kenapa sih mau capek-capek kerja? Siang malam, kadang-kadang berangkat gelap, pulang gelap, lembur-lembur, capek. Kenapa ya? Kenapa Pak? Kenapa sayang? Kenapa yang pertama? Jawabannya apa biasanya kalau pertama? Apa kira-kira jawabannya? Hah? Ya kan saya kepala rumah tangga gitu kan. Ya, kewajiban saya cari nafkah, kewajiban saya untuk kebutuhan dan lain sebagainya. Tanya lagi, kejar lagi, kenapa yang kedua? Ya kenapa Bapak mau ambil tanggung jawab itu? Mungkin jawaban yang kedua mulai, ya karena saya kepingin anak istri saya bahagia. Saya kepengen kamu bahagia, saya kepengen anak-anak bahagia. Kejar lagi, tanya kenapa yang ketiga? Kenapa Bapak kepengen anak istri bahagia? Karena kalau kalian bahagia, saya bahagia. Nah, ketemu tuh, baru 3 kali udah ketemu. Coba tanya. Atau gini deh, Bu, kenapa ibu mau sholat? Kenapa Bu? Jawab. Ya kewajiban ini gitu kan. Ini kewajiban Ustadz, ini perintahnya Allah. Oke, tanya lagi kenapa yang kedua. Ya kenapa? Kenapa mau jalanin kewajiban? Banyak orang yang gak jalanin kewajiban. Kenapa Bu? Mungkin jawabannya, ya ini perintah Allah Ustadz. Kita hidup di dunia cuma sebentar. Kita perlu nyiapin bekal. Supaya nanti di akhirat kita lapang, kita bahagia, kita bisa masuk surga. Kenapa mau masuk surga? Ustadz, surga itu puncak kebahagiaan. Di sana kita bisa bahkan melihat wajahnya Allah dengan begitu banyak keindahan. Anda lihat Bu, baru 3 kali. Jadi sadar atau enggak? Coba aja ditanya. Anda ngelakuin apapun, termasuk datang ke sini hari ini. Datang ke majelis taklim, kuliah, belajar, ngaji, ibadah, memilih sesuatu. Itu kalau kita gali, kita tanya, maksimal 5 kali kalau menurut teori ini, nanti kita akan ketemu ternyata motif terdalam kita itu karena kepingin bahagia. Dan Allah tahu itu, makanya semua orang itu punya persamaan. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya, apapun latar belakang kita, apapun warna kulit kita, dari manapun daerah asal kita, bahkan apapun agama kita, semua orang tuh punya satu persamaan. Apa itu? Sama-sama kepengen bahagia dan gak kepengen menderita. Betul ya? Itu dorongan dasar secara psikologis. Nah masalahnya ada orang yang lewat jalan yang salah, ada orang lewat jalan yang benar. Nah ini yang perlu kita bahas. Teori tentang kebahagiaan ini Bapak Ibu banyak banget, besar banget, luas banget. Dan kita akan coba mengupas beberapa intisarinya. Bagaimana kita tahu ilmunya untuk menemukan sebenar-benarnya kebahagiaan. Saya menyebutnya the happiness journey atau the journey of happiness. Gini Bu, saya mau ngasih Anda beberapa
pilihan deh. Kalau seandainya saya menawarkan Anda 4 pilihan makanan. Ini ada menu nih, menu makanan. 4-4-nya burger. Supaya gampang bedainnya. Ada 4 burger yang mau saya tawarkan kepada Anda. Yang pertama, burger yang pertama ini rasanya enak. Pokoknya enak di lidah. Saya jamin begitu ibu makan pasti ketagihan. Tapi dia nggak sehat. Jadi burger yang pertama, burger yang enak, tapi nggak sehat. Mau milih nggak? Yang bener. Tergantung Ustadz, kalau gratis bolehlah gitu sih. Sekali-sekali. Oke, itu yang pertama. Tadi yang pertama apa? Enak tapi nggak sehat. Ini nama teorinya the hamburger of happiness. Ya. Ini ya kalau anggaplah bisa juga diganti dengan bakso gitu. Berarti diubah nama teorinya the bakso of happiness. Ya. Tapi intinya yang pertama makanan ini enak tapi nggak sehat. Oke? Ada yang kedua. Yang kedua ini nggak enak bu. Nggak enak. Tapi sehat. Pilihan yang kedua. Udah mau milih belum? Belum? Masih nunggu yang lain ya? Nah, pinter. Yang pertama enak tapi nggak sehat. Yang kedua nggak enak tapi sehat. Udah punya pilihan? Masih nunggu ya? Ada yang ketiga. Nah yang ketiga nih, yang ketiga ini bu, udah mah nggak enak, nggak sehat. Mau milih ini? Tapi, Bapak Ibu, faktanya banyak orang milih yang ketiga. Saya akan jelasin nanti. Jadi burger yang pertama itu enak tapi nggak sehat, burger yang kedua nggak enak tapi sehat, ada burger yang ketiga. Disebut dengan worst burger. Dia itu burger yang udah mah nggak enak, nggak sehat. Banyak orang milih ini bu. Kok bisa sih? Bisa. Nyatanya begitu. Nanti saya akan jelasin. Ada yang keempat. Yang keempat itu burger yang sudah dibuat sedemikian rupa sampai dia itu enak di lidah, insya Allah cocok di lidah kita, plus sehat. Coba kalau ada 4 pilihan makanan ini bu, normalnya kita sebagai manusia, kira-kira pilih yang mana? 1-4 pilih yang mana? Kan mestinya kita milih yang keempat ya. Maksudnya apa nih Ustadz? Maksudnya apa nih Coach? Jadi 4 analogi hamburger ini ibu-ibu, itu mewakili 4 kelompok manusia dalam memandang kebahagiaan. Ya. Orang-orang yang memilih burger yang pertama, apa tadi yang pertama? Enak tapi nggak sehat. Itu mewakili kelompok yang namanya hedonis. Disebut dengan hedonistic pleasure. Paradox of hedonism. Biasanya bu, orang-orang hedonis itu hidupnya itu cuma mentingin sekarang. Yang penting sekarang enak, yang penting sekarang happy, yang penting sekarang seneng. Terus masa depan gimana? Nggak usah dipikirin. Rumah engke. Gitu ya. Boleh tuh. Yang penting sekarang aja bro, YOLO, you only live once. Nikmatin hidup ini. Yang penting sekarang happy. Nanti masa depan gimana? Itu mah. Itu kelompok hedonis. Milih enak padahal nggak sehat. Ada kelompok kedua. Tadi apa yang kedua? Nggak enak tapi sehat. Ini namanya kelompok disebut dengan red racer. Ciri khasnya tuh begini. Nggak apa-apa lah sekarang saya menderita. Sekarang saya susah. Yang penting di masa depan saya bahagia. Apakah begitu? Ternyata nggak tepat juga kalau begitu bu. Ya. Ada orang kayak gitu, nggak apa-apa lah mas sekarang saya susah, menderita, stres. Yang penting mas harapan saya, masa depan saya bahagia. Nggak apa-apa lah mas saya di dunia saya susah, yang penting mas di akhirat saya bahagia. Apakah begitu konsepnya?
Enggak gitu ternyata. Ini orang yang nggak apa-apa, nggak enak, yang penting sehat. Nah gitu kan. Kalau yang pertama itu mentingin masa kini, ya, masa depan dia nggak peduli. Kalau yang kedua, mentingin yang penting masa depan aja, yang sekarang dia nggak peduli. Ada lagi yang ketiga, tadi yang ketiga apa? Dia yang nggak enak, nggak sehat, itu namanya, istilahnya itu paradigma nihilism, Bu. Apa namanya? Nihilism. Jadi orang-orang di kelompok ketiga ini, dia udah nggak peduli dengan masa kini, apalagi masa depan. Biasanya orang-orang kayak gini tuh kejebak di masa lalu. Jadi hidup segan mati tak mau. Apa Bu? Hidup segan, dia biasanya punya traumatic life event yang dia belum bisa move on. Jadi orang-orang udah putus asa dengan kehidupan. Orang-orang di kelompok ketiga ini dimotivasi kayak gimana pun susah, Bu. Dikasih motivasi, dikasih semangat, ngapain sih? Jadi udah gak ada gairah hidupnya. Istilahnya itu paradigma nihilism. Dia gak hidup di masa kini, juga gak peduli dengan masa depan. Biasanya dia punya traumatic experience yang itu membekas di hatinya sampai dia tuh hidup udah gak ada girohnya lagi. Ya. Udah gak ada energinya lagi. Udah apatis. Nah istilahnya itu apatis. Jadi dia hidup tapi mati. Bagaimana ya jelasinnya ya? Ya. Dibilang hidup juga enggak. Dibilang mati juga masih hidup. Ya. Ya tadi hidup segan mati tak mau. Itu yang ketiga. Tentu yang kita harapkan, mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam golongan yang keempat. Yang keempat inilah yang disebut dengan the real happiness. Iya. Betul, kita perlu memprioritaskan dan mengutamakan kehidupan yang di depan, betul ya? Karena ayatnya, walal akhiratu khairul laka minal. Carilah, kata Allah, apa-apa yang sudah Allah siapkan untukmu di negeri akhirat nanti. Itu yang perlu kita utamakan. Tapi jangan lupa, kita juga punya bagian di dunia. Dalilnya itu, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Allah itu pengen, Bu. Ya betul, akhirat itu yang kita tuju. Tapi kan untuk sampai sana, kita di dunia sekarang, betul ya? Dan ternyata, sadar nggak sih Bu, burger yang keempat ini adalah yang sering kita minta dalam setiap doa kita. Doa yang mana? Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku hasanah. Nah hasanah ini Bu, kalau digali maknanya dalam banget. Itulah luar biasanya bahasa Arab ya. Kenapa Allah itu memilih bahasa Arab menjadi bahasa Quran. Karena bahasa Arab itu satu kata aja maknanya dalam banget. Apalagi kata-kata yang Allah pilih di Quran. Hasanah itu dalam. Hasanah itu kebaikan, kebahagiaan, kesejukan, kedamaian. Itu bisa diwakili dengan satu kata hasanah. Dan yang kita minta itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kalau kita ngomongin the journey of happiness, kalau kita ngomongin perjalanan menemukan kebahagiaan, maka kita ketemu dua-duanya. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Setuju nggak? Betul ya? Nah, ini yang perlu kita bahas. Dan ternyata Bapak Ibu, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, itu ada ilmunya. Makanya kata Nabi SAW, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu kepengen dunia, raihlah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu kepengen akhirat, raih juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu kepengen dunia akhirat, kepengen dua-duanya, raih dengan ilmu. Dan kebahagiaan itu Bu ada ilmunya. Iya. Segala sesuatu itu Bu, itu ada ilmunya. Jangankan untuk hal yang besar, hal yang kecil aja tuh ada ilmunya. Sesuatu yang kayaknya sepele Bu, kalau kita nggak tahu ilmunya jadi susah, betul nggak? Apa misalkan masang gas. Masang gas itu Bu, bagi yang nggak tahu ilmunya, susah nggak? Mengerikan. Buka galon tuh ada ilmunya. Ya, kalau nggak ada ilmunya jadi susah. Begitu udah tahu, oh gini doang caranya, gitu kan?
Nah, ngomong gini doang itu kan baru kita ucapkan kalau kita tahu ilmunya. Apalagi kalau ngomongin kebahagiaan, ini kompleks, Bu. Dan saya akan coba rangkum, Bu, materi ini menjadi cukup padat. Ya. Bagaimana nih ilmunya Coach, bagaimana ilmunya Ustadz yang bisa kita jadikan panduan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati di dunia dan juga di akhirat. Kita akan melewati, ibu-ibu, 3 tapak perjalanan. Kalau saya menyebutnya the maps, the happiness journey maps. Jadi kalau kita bikin peta, Bu, peta perjalanan gitu ya, untuk menemukan kebahagiaan, paling tidak kita akan melewati 3 titik, 3 destinasi. Ini sudah saya ringkas sedemikian rupa agar mudah difahami. Apa itu, Mas? 3 destinasi yang akan kita lewati dalam perjalanan. Kan judul kita perjalanan ya, Bu. Perjalanan itu kan ya perjalanan. Kalau Ibu buka aplikasi ojol, ojek online, kita kan perlu menentukan titik tuju kita, betul ya? Tadi tuh titik tuju kita udah sama semua. Apa? Titik tuju kita itu bahagia dunia akhirat, gitu kan? Kalau saya itu sering menggunakan kalimat sejahtera lahir batin, bahagia dunia akhirat. Itu biasanya yang paling diinginkan kita sebagai manusia. Kita pengen sejahtera, bukan cuma lahirnya sejahtera, tapi batinnya sejahtera. Dan kita pengen bahagia, bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Itu titik tuju kita ujung tuh. Sejahtera lahir batin, bahagia dunia akhirat. Nah, untuk menuju titik itu kan ada jalurnya, betul ya? Kita akan melewati beberapa titik. Nah, ada 3 titik paling tidak, Bu. Yang pertama, titik yang paling dekat. Apa yang disebut dengan material happiness. Material happiness. Apa, Bu? Apa itu? Kebahagiaan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi. Itu titik pertama tuh. Kebahagiaan materi. Ini penting nggak? Penting nggak? Jangan bilang ini nggak penting. Ya. Ini penting, Bu. Perlu kita tahu ilmunya. Ya. Ibu-ibu udah tahu belum? Penyebab penyakit stroke. Ternyata penyebab penyakit stroke itu adalah ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Jadi jangan bilang ini nggak penting. Ini penting. Ya. Dan ini ada ilmunya. Bagaimana kalaupun kita punya punya materi, itu nganterin kita pada kebahagiaan. Jadi kalau titik pertama, material happiness, itu pokoknya sesuatu hal yang berhubungan dengan materi. Misalkan, ketika tanggal muda. Atau kalau bagi ibu-ibu ketika baru dapat transfer dari suaminya. Itu material happiness. Sampai ada ibu-ibu yang bilang begini, Mas, kalau buat saya ungkapan paling mesra dari suami itu bukan I love you. Terus apa dong, Bu? Ketika suami saya bilang, "Mah, papa udah transfer ya." Itu titik nomor 1 dan itu penting perlu kita bahas. Dan memang sudah setelan kita begitu, Bu. Ya. Jadi kalau menurut penelitian para karyawan gitu ya yang memang kerja, yang dapat gaji bulanan, itu terbukti secara ilmiah. Para karyawan itu kalau tanggal muda, begitu diteliti, otaknya terbukti jauh lebih kreatif dibandingkan ketika tanggal tua. Enggak, ini saya serius. Saya serius ini. Makanya saran dari mereka, kalau kita mau meeting, apalagi meeting penting, meeting yang butuh kedalaman analisa, meeting yang butuh kreativitas, itu jangan meeting di tanggal tua. Meetinglah di tanggal ya. Ketika dapat sesuatu, dapat hadiah,
tiba-tiba dapat bonus apa gitu. Itu kita nggak bisa pungkiri, kita ada kebahagiaan tersendiri gitu ya. Mendadak wajah jadi lebih cerah ya kan. Beda lah ya, sinar wajahnya kalau lagi banyak duit tuh ya. Itu titik pertama, namanya material happiness. Satu, kita akan bahas nanti. Nomor dua, nih kita jadi ibarat peta nih Bu. Peta dari yang sekarang menuju kebahagiaan sejati, kita melewati beberapa tahap. Tahap pertama itu material happiness, kebahagiaan materi. Nomor dua, namanya social happiness atau relation happiness. Apa itu? Kebahagiaan yang memang kaitannya dengan hubungan sesama manusia. Kalau yang pertama tadi unsurnya materi, kalau yang kedua itu hubungan. Misalkan kalau saya tuh Mas, saya tuh seneng banget kalau lagi ngumpul sama anak, lagi ngumpul sama cucu. Ah itu masuknya ke situ. Atau kebahagiaan yang kita rasa setelah kita membantu orang lain. Atau kita dibantu sama orang lain. Itu masuknya ke situ. Kebahagiaan yang kita rasa ketika dapat pujian. Ya, misalkan dapat penghargaan apa. Jadi karyawan terbaik. Jadi pokoknya dapat pengakuan, dapat reward, dapat award. Terus kita ada happy. Nah itu namanya kebahagiaan social atau social happiness. Gitu ya Bu? Iya, relation happiness. Jadi dalam konteks relationship. Karena banyak orang yang secara materi dia punya, tapi secara hubungan dia kosong. Betul nggak? Ada yang kayak begitu? Ada. Dia punya segalanya, tapi kesepian. Ada nggak Bu? Ada. Atau sebaliknya, ada orang yang secara hubungan bagus, tapi secara materi dia kekurangan. Jadi ini saling berkaitan. Itu yang kedua. Nah, puncaknya apa yang saya sebut dengan spiritual happiness. Nah, ini puncaknya nih Bu. Coba-coba diulang. Tadi yang pertama apa? Material happiness. Kebahagiaan dalam konteksnya terkait dengan materi. Yang kedua, kebahagiaan dalam konteks hubungan dengan orang lain, dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga, dengan rekan kerja, dengan partner bisnis. Kita makhluk sosial. Ini salah satu kebutuhan kita juga. Ya. Tapi semua itu mestinya jadi jembatan yang mengantarkan kita pada yang ketiga. Apa yang ketiga? Spiritual happiness itu kebahagiaan yang sudah kaitannya antara kita dengan Allah. Wah, ini udah levelnya Bu, level para kekasih Allah. Hamba-hamba yang beriman. Jadi bahkan Bu, nih, orang yang sudah sampai pada spiritual happiness, di titik itu, seseorang bisa tetap enjoy, tetap happy dalam hidupnya, meskipun dia nggak punya apa-apa, bahkan nggak punya siapa-siapa. Ini kebahagiaannya para nabi. Orang kalau sudah sampai pada spiritual happiness Bu, dia tuh hatinya susah disakiti. Bahkan dalam keadaan dia dihina, dicaci, ditinggalkan. Entah gimana caranya, happy aja. Pengen gak Bu punya hati yang kayak begitu? Pengen gak? Sama, saya juga pengen. Jadi itu perjalanan seumur hidup. Sampai satu titik, ya Allah, mangga ya Allah. Apapun takdir hidup yang kau tetapkan untukku, enak atau enggak enak, kaya atau miskin, sehat atau sakit, dipuji atau dicaci, asal dengan itu engkau ridho kepada aku nggak apa-apa ya Allah. Ya, itu spiritual happiness. Bahkan pada satu titik Bu, kalau kita baca kisah-kisah para nabi itu ya, sampai satu titik diludahin orang sekalipun kita enjoy aja Bu. Ya, itu spiritual happiness.
Allah udah betul-betul ada di hatinya. Ya, sudah terpercik sifat Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Disakiti orang sekalipun, bahkan dia balas dengan kebaikan. Itu titik spiritual happiness. Di ujungnya tuh ke situ nanti. Ya. Artinya orang kalau sudah sampai spiritual happiness, dia akan jadi manusia segala musim. Mau musim hujan, mau musim panas, musim duren, musim rambutan, musim mangga, semuanya indah. Asal dengan itu Allah bersamaku, maka aku baik-baik saja. Ya. Dulu Sayyidina Ali itu pernah dikabarin sama Rasulullah, wahai Ali, nanti kamu akan mendapatkan ujian yang begitu berat dalam hidupmu. Pertanyaan Sayyidina Ali cuma satu aja, ya Rasulullah, pada saat itu terjadi, apakah aku bersama Allah? Jawaban Nabi, iya. Kalau gitu ya Rasulullah, aku gak peduli. Marhaba. Yang penting aku bersama Allah, apapun ujian aku hadapi, aku gak peduli. Kalau kata Maulana Rumi, bahkan aku mencintai masalahku. Kenapa? Karena aku tahu yang mengizinkan masalah ini hadir dalam hidupku juga mencintaiku. Jadi di level spiritual happiness tuh Bu, itu bukan hanya menerima masalah, bukan hanya ridho, tapi bahkan mencintai masalah. Uh, itu next level. Makanya hamba-hamba Allah yang beriman itu mestinya nggak banyak galau dalam hidupnya.